Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Kembali lagi kita belajar dalam pelajaran agama Kristen kelas 7. Dan hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran bab 3, yaitu tentang baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Bacaan Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 19 ayat 4 dan Roma 6 ayat 1 sampai 6. Memahami arti baptisan menurut Alkitab. Baptisan berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptizo, berarti menyelamkan atau mencelupkan. Dalam kitab Injil Markus 7 ayat 4 dan Lukas 11 ayat 38, tampak ada istiadat Yahudi mengenai membasuh anggota tubuh dengan air sebagai simbol pembersihan diri. Adat kebiasaan ini berkaitan dengan makna baptisan sebagai pembasuhan atau membersihkan dengan air. Dalam Roma 6 ayat 1 sampai 6, Rasul Paulus menekankan tentang baptisan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Rasul Paulus mengajarkan bahwa baptisan merupakan tanda pertobatan manusia yang ingin masuk ke dalam hidup baru di dalam Kristus. Jauh sebelum Yohanes Pembaptis melakukan baptisan, dalam tradisi Yahudi juga ada tata cara pembasuhan dengan air yang bermakna membasuh dosa manusia, seperti Naaman yang menyelam ke dalam air untuk menyembuhkan penyakitnya. Injil Markus 1 ayat 4-11 menunjukkan bahwa baptisan Yohanes adalah kelanjutan atau penerus dari adat pembasuhan perjanjian lama, namun dengan pengertian baru, yaitu bukan sekedar penyucian, tetapi sebagai lambang pertobatan. Kisah Para Rasul 19 ayat 4, untuk menerima pengampunan dosa, Lukas 3 ayat 3. Yohanes mengatakan dia membaptis dengan air, tetapi Yesus membaptis dengan Roh. Yesus sendiri datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Mulanya Yohanes ragu, tetapi Yesus harus menggenapi nubuat mengenai dirinya. Baptisan membasuh tubuh dan jiwa kita dari gaya dan cara hidup lama ke gaya dan cara hidup baru, yaitu hidup menurut ajaran Kristus. Hidup baru berarti dibebaskan dari perhambaan dosa menjadi hamba Allah di dalam Yesus Kristus. Dibebaskan dari hamba dosa artinya manusia diberi kekuatan untuk melawan kuasa dosa
dengan mengandalkan kuasa Yesus. Baptisan menjadi pertanda seseorang menjadi milik Kristus. Kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Dia. Melalui baptisan, kehidupan lama yang penuh dosa dikuburkan dan kita bangkit dalam hidup yang baru. Keselamatan diperoleh hanya karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kita dibaptis karena kita telah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Pembaptisan merupakan awal dari suatu proses sepanjang hidup sebagai anak-anak terang. Berdoa dan membaca Alkitab merupakan bagian dari proses itu. Hidup sebagai anak-anak terang artinya berpikir, berkata-kata, dan bertindak sesuai dengan terang firman Tuhan atau ajaran Yesus. Selanjutnya, baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan yang dilakukan di Sungai Yordan. Sebenarnya, orang Yahudi yang hidup jauh sebelum zaman Yohanes Pembaptis pun sudah mengenal adanya baptisan itu, yaitu melalui adat pembasuhan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Elisa terhadap Naaman. Adat pembasuhan dalam Perjanjian Lama lebih mempunyai arti sebagai penyucian diri, sedangkan baptisan Yohanes bersifat eskatologis menuju kepada Kristus yang akan membaptiskan dengan Roh Kudus. Markus 1 ayat 4-8. Baptisan Yohanes sekalipun bermakna penyucian diri dari dosa atau pembasuhan, namun sifatnya melambangkan pertobatan dan pengharapan akan kebangkitan Kristus. Baptisan anak-anak. Ada gereja yang melaksanakan baptisan untuk anak-anak, tetapi ada juga gereja yang hanya mengakui baptisan orang dewasa. Banyak gereja di Indonesia memilih untuk membaptis seseorang sejak bayi dan baptisan dilakukan berdasarkan pengakuan dan iman orang tuanya. Dalam Injil Lukas 18 ayat 16a, Matius 19 ayat 14a, dan Markus 10 ayat 14a, Yesus memarahi murid-muridnya yang ingin menghalang-halangi anak-anak datang kepadanya. Dia mengatakan, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka." Yesus memberkati anak-anak, maka baptisan anak-anak memiliki dasar dalam Alkitab bahwa Yesus sendiri menyambut anak-anak dan memberkati mereka. Jadi, baptisan anak-anak memiliki dasar dalam Alkitab. Begitu pula baptisan orang dewasa bisa dibaca dalam Injil Matius 28 ayat 19-20. Baptisan merupakan perintah Yesus. Dalam Matius 28 ayat 19 dan sampai 20, Yesus minta murid-muridnya untuk pergi ke seluruh penjuru bumi, kabarkan Injil Kerajaan Allah, dan baptis orang-orang percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus menginginkan keselamatan diperluas ke seluruh bangsa. Keselamatan yang pada mulanya dipahami hanya dimiliki bangsa Israel sebagai umat pilihan. Kini diperluas Yesus menjadi milik semua bangsa. Setiap orang dari berbagai bangsa yang percaya kepadanya menjadi muridnya. Tandanya adalah melalui baptisan, dan mereka pun menerima anugerah keselamatan. Jadi,
unsur percaya amat penting dalam baptisan, yaitu hanya orang yang percaya kepada Kristus dan orang yang bertobat yang akan menerima baptisan kudus. Yesus sendiri menjalani baptisan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ketika Yesus dibaptis, turunlah Roh Kudus ke atas kepalanya, dan ada suara dari langit yang menyatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Selanjutnya, makna dan arti baptisan. Baptisan merupakan salah satu sakramen yang diakui dan dilaksanakan oleh gereja sampai saat ini. Baptisan ini dilaksanakan karena perintah langsung dari Yesus kepada murid-muridnya, Matius 28 ayat 19. Baptisan memiliki makna tersendiri bagi gereja Tuhan, baik secara kolektif maupun secara pribadi. Ini disebabkan baptisan merupakan deklarasi iman kepada dunia dan juga kepada iblis bahwa kita adalah milik dari Kristus. Dan baptisan menunjuk kepada tanda milik yang dimateraikan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di sini kita akan belajar ada beberapa makna baptisan. Yang pertama, menjadi lambang kematian dan kebangkitan Yesus. Makna baptisan di sini menunjuk kepada suatu pengakuan atau proklamasi bahwa Yesus telah mati, dikuburkan, dan bangkit untuk memberi kita keselamatan. Ketika kita dibaptis di dalam air, itu merupakan lambang dari kematian dan penguburan Yesus. Ketika kita keluar dari air, melambangkan kita bangkit bersama Yesus dalam suatu kehidupan yang baru, dan kita adalah milik sepenuhnya dari Yesus Kristus. Makna yang kedua adalah menjadi bukti ketaatan kita kepada Yesus Kristus. Pada prinsipnya, baptisan tidak menyelamatkan kita. Baptisan menjadi bukti bahwa kita telah menjadi milik Yesus Kristus. Sebagai milik dari Yesus Kristus, maka kita harus taat kepada apa yang telah dikatakan oleh Yesus bagi kita. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Kita hidup bukan lagi mengikuti keinginan kita, tetapi kehendak Allah lah yang harus kita ikuti. Yang ketiga, menjadi bukti bahwa kita adalah saksi Kristus. Makna baptisan ini ialah kita adalah saksi Kristus di bumi. Kita menjadi mitra kerja Yesus dalam proyek keselamatan bagi manusia berdosa. Inilah tanggung jawab kita sebagai milik Kristus. Kita harus menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita setelah kita dibaptis. Buah-buah roh ini kita bisa baca dalam Galatia 5 ayat 22-23. Ada perubahan hidup yang terjadi sehingga hal itu memberi contoh atau teladan yang positif bagi sesama. Paulus katakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Baptisan memiliki makna yang sangat penting bagi gereja pada umumnya dan secara khusus bagi setiap pribadi yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Biarlah hidup kita menjadi garam dan terang dunia,
Matius 5 ayat 13-16. Baptisan merupakan salah satu sakramen dalam gereja Protestan yang mengakui dua sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus dan baptisan kudus. Baptisan kudus merupakan tanda seseorang menjadi bagian dari persekutuan orang percaya yang telah bertobat dan bersedia hidup baru di dalam anugerah Yesus Kristus. Semua orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah orang-orang yang telah menjadi bagian atau anggota dari persekutuan orang percaya. Jika seseorang dibaptis pada masa kanak-kanak, ia dibaptis berdasarkan pengakuan dan iman orang tuanya. Demikianlah pembelajaran untuk bab 3. Sekian dan terima kasih.